Halo friend, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku di Lobster Keren. Gimana keadaannya semuanya? Semoga sehat ya. Sehat terus dalam keadaan baik, dimurahkan rezekinya. Gini friend, konten kali ini kita bahas tentang susah senangnya selama 2 minggu ini sampai sekarang inilah. Ini aku karena baru pemula ya, baru 2 minggu ini umurnya pelihara lobster air tawar. Langsung aja friend, kalau aku lihat dari susahnya ini ya sama lobster air tawar ini, dia ini sering apa friend, kalau nggak sesuai apa yang dia sukai, nggak nyaman gitu, ribut dia tuh. Jadi agak susah juga sih sikit-sikit, apalagi ada salah satu di antara lobster-lobster itu ada yang bandel gitu kan, ada yang mafianya lah kalau kita bilang. Itu udah itu kawannya itu asik-asik di dalam pralon digangguin, ada juga yang kayak gitu kan. Itu paling susah itu kayak gitu tuh. Kalau mau dipisah, sementara kita pengen dia itu bisa cepat bertelur. Jadi susah juga kalau dipisah-pisah, kecuali mimisahnya itu sepasang dua pasang, nggak satu-satu lah, itu mungkin agak senang. Terus susahnya itu lagi brand manjat. Dia sering, dia itu kadang manjat gitu kan, manjat dari selang aerator, dari sudut-sudut terpal, lipat-lipatan terpal. Itu sih aku yang nggak suka sama lobster air tawar ini. Mungkin itu ya kembali sama safety kita juga. Masalahnya ada beberapa faktor juga sih, karena dia mungkin manjat itu mungkin ada faktornya, mungkin karena dia dangkal, maksudnya nggak tinggi kolamnya. Terus kalau dia tawuran itu mungkin peralonnya kurang, itulah pokoknya dihindari lah supaya dia itu nggak kelahi, nggak tawuran atau nggak manjat keluar gitu. Kalau senangnya selama 2 minggu ini kayaknya banyak senangnya friend, daripada banyak senangnya friend daripada nggak senangnya. Dari senangnya ini kalau bisa aku perhatikan ya selama 2 minggu ini, jadi yang pertama itu jelas ada kegiatan, terus penghilang capek pun juga, terus nambah-nambah ilmu pun juga, nambah-nambah pengalaman pun juga gitu. Terus kita dari yang nggak tahu jadi tahu gitu kan. Pokoknya antara 2 minggu ini friend, cuman itulah susah senangnya ya, nggak tahu kedepannya gimana. Tapi untuk yang untuk yang di kolam terpal yang sekarang kita lihat ini, itu susah senangnya. Tapi kalau untuk yang bertelur friend, kayaknya banyak susahnya daripada yang senangnya. Masalahnya yang bertelur nih sensitifnya tinggi friend. Dari air kita jangan sering ganti air, terus nggak bisa dicampur-campur. Jadi memang betul-betul dia itu memang betul istirahat lah friend, istirahat betul-betul, dia tuh fokus ke telurnya gitu. Lebih ribet kayaknya kalau ngurus sama indukan yang bertelur ini. Belum lagi nanti melihat fase jalan berapa minggu telurnya, terus yang gugur lagi pasti ada itu friend, dia gugur, nggak semuanya jadi itu, pasti ada yang nggak jadi, pasti ada rontok atau 1 atau 2 pasti ada. Jadi kalau mulus nggak ada itu kayaknya saya rasa nggak mungkin. Itulah untuk indukan yang saya ada ini 7 ekor yang bertelur. Kemungkinan itu ada 3-4 indukan yang minggu-minggu ini mungkin netas. Mungkin itu burayanya itu turun gendong, mudah-mudahan lah. Jadi itu yang memang betul-betul sekarang ini yang aku perhatiin kali itu untuk yang indukan gendong telur.
masalah dia memang betul-betul ekstra lah gitu. Sedikit cerita, ada itu videonya friend, waktu aku ganti air itu banyak yang rontok kan Pak, sangat banyak. Ada mungkin satu indukan itu nggak jadi, dari mungkin tinggal sisa telur itu 30%-an lagi mungkin. Jadi untuk teman-teman yang mau ganti air saat gendong telur, usahakan jangan sampai, kalau bisa jangan sampai ganti air, kecuali kalau memang betul-betul itu terpaksa, memang udah kotor banget, nah mungkin lah. Tapi itu friend harus hati-hati, jangan sembarangan, masalahnya sayang juga kan telurnya, udah banyak guguran. Ini bisa kita lihat friend, mungkin ini kita sekalian ngasih makan ini ya friend. Yuk kita kasih makan. Nah, bisa kita lihat friend, ini yang saya nggak nampak ya. Nah itu friend, ini toge ini makanan andalan lobster saya ini. Oh itu dia, setelah itu kan nampak nggak kan? Bener-bener biasa makannya tuh. Ini ada satu nih friend, ini sering manjat ini, yang satu ini. Nah, ini dia dari sudut-sudut terpal biasanya cari tempat mau manjat itu. Ini pernah ini aku pisah ke kolam ini. Nah ini, tapi ini kayaknya nggak tega aku ngasih ke sini, maksudnya dia sendiri, dia pula yang paling bandel gitu. Nah, coba. Segitu kasih makannya dulu kan. Masalahnya lobster ini dari 30% konsumsi dari badannya dia, jadi kita nggak banyak-banyak. Mungkin aku kasih makan lobster air tawar ini 2 kali 1 hari, itu kira-kira sore jam 3 jam 4, terus nanti malam pas mau tidur itu sekiranya jam 11-12 tuh friend, waktu aku mau tidur aku kasih makan dulu, agak dilebihin. Masalahnya pagi aku memang nggak kasih dia makan karena dia pagi itu sibuk nak tidur lah, atau sibuk di peralon itu masing-masing. Nah, aku jadi kalau malam itu memang aku lebihin sedikit. Dia ini lobster ini kan dia yang paling aktif itu antara jam 11 malam sampai pokoknya jam 11 malam itu ke atas lah, itu keluar semua itu friend, pada main tuh semua itu, ada makan apa yang bisa dimakan itu. Nah, jadi itu ya friend. Jadi pesan saya kalau bisa mau beli bibit atau beli indukan ini, usahakan kalau kita memang betul sama sekali belum pernah pelihara lobster air tawar, usahakan kalau beli indukan itu jangan langsung banyak friend, karena kita nggak tahu itu atau mati, entah nggak cocok atau nggak, kita belum tahu friend. Jadi usahakan beli aja dulu per 1 set 2 set lah paling banyak. Nah, coba dulu ada yang mati nggak, terus perang nggak gitu. Tapi kalau udah semua aman, nggak mati, aman gitu kan, nggak ada yang manjat, baru mungkin bisa dilebihin. Mungkin itu aja pesan-pesan dari saya friend. Jangan lupa ya friend, bantu kembangkan channel ini,
bantu subscribe, like, terus share. Jadi aku lebih bersemangat lagi buat konten-konten berikutnya. Udah dulu ya friend, mungkin sampai di sini dulu. Sampai ketemu di channel berikutnya. Udah friend.